Marjati. Kalau Marjati Tugu Jam. Puyang Rio Gumelar dengan akar Bino yang bawa Islam ke Bintonan. Penyebar. Disebutlah Ratu Samban. Oh, jadi. Nanti ya udah. Misteri Makam Ratu Samban. Aset sejarah kerap diabaikan. Padahal hari ini tak mungkin ada jika tak ada sejarah panjang perjuangan para pendahulu. Kali ini kami berkesempatan mengunjungi dan ziarah ke makam Ratu Samban. Dari Argamakmur butuh waktu sekitar 1 jam 30 menit untuk menuju makam Ratu Samban yang terletak di Desa Bintunan, Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara. Nama Ratu Samban tak asing bagi masyarakat di Provinsi Bengkulu, khususnya di Kabupaten Bengkulu Utara. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa wilayah yang diberi nama Ratu Samban. Di kota Bengkulu, Ratu Samban menjadi nama kecamatan, sementara di Bengkulu Utara sendiri, Ratu Samban dikenal sebagai nama salah satu universitas di kabupaten ini dan Taman Makam Pahlawan. Beberapa sumber menyebutkan Ratu Samban memiliki nama asli Marjati yang berasal dari Desa Bintunan, Kecamatan Batiknau. Beliau merupakan pahlawan yang gagah dan berani membela rakyat Bengkulu Utara dalam melawan penjajah Belanda pada saat itu hingga tahun 1874. Namun sebenarnya di kalangan masyarakat sendiri masih terdapat perbedaan pendapat soal sosok Ratu Samban. Meski Ratu Samban diyakini benar-benar ada pada zamannya, namun cerita tentang sosok pahlawan ini di kalangan masyarakat masih menjadi misteri. Salam. Pak. 5 chẳng nhé. Cho anh 5 nhân, tay nó 5 mình. Tak hanya tentang siapa sebenarnya yang dimaksud sebagai Ratu Samban, namun konon terkait dengan keberadaan makam yang sudah dipatenkan oleh pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, juga masih ada yang meragukan kalau sebenarnya lokasi tersebut bukan makam Ratu Samban sebenarnya.
Terlepas dari perbedaan pendapat masyarakat di Kecamatan Batiknao tersebut, menurut ceritanya, Ratu Samban adalah gelar bagi sosok yang bernama Marjati. Pemerintah kolonial Belanda terus memburu Ratu Samban sejak peristiwa gugurnya dua pejabat kolonial pada tahun 1873. Dulu itu ratu itu merantau. Ada bala-balang 40 dari Palembang numpang hidup di bala-balang Bubanyau. Bubanyau ada 2 orang. Jadi 40 itu tinggal di Bubanyau, 2 orang itu jalan rakit ke Saman. Jadi nak merantau, rakitnya ke Saman. Nyangkut gitu. Jadi bahasa dulu kan. Di sini dusun. Tinggal di dusun sini. Namo sebenarnya siapa, Pak? Yang keduanya ada nama, cuma tidak tahu apa yang itu, apa itu. Ada Rio Meller, ada Akardenyu gitu. Salah satu depati tersebut ialah Marjati. Ia membantai kedua pejabat kolonial Belanda tersebut menggunakan pedangnya. Disaksikan langsung oleh banyak masyarakat yang sudah dikerahkannya untuk menyambut kedatangan kedua pejabat kolonial Belanda ini. Saat itu, Marjati ditangkap oleh kompeni Belanda dan dipenjarakan di Benteng Marlborough. Setelah beberapa lama, Marjati bebas dari penjara Belanda, kemudian dia kembali ditangkap oleh kompeni pada tahun 1887. Kalau Marjati itu? Pesira juga, Pak. Pesira. Surabaya sini, Marga Bintunan. masih bujang. Marjati. Marjati masih bujang. Tapi Tapi ada keturunannya. Tidak ada. makam- Sana pemilihnya banyak. makamnya bukan di sini. Bukan, seberang situ kamu. Sekitar tahun 1889, Marjati dieksekusi oleh Belanda di atas rakit di Sungai Bintunan pada malam hari. Kolonial Belanda sendiri tidak mudah untuk memburu pria yang berperawakan besar dengan postur tinggi dan memiliki rambut panjang terurai ini, karena masyarakat lebih memilih tutup mulut ketika kolonial mencari keberadaannya. Ini disebabkan kepemimpinan Ratu Samban yang merakyat dan membaur dengan rakyat dan selalu memperjuangkan kepentingan rakyat, sehingga Belanda juga sulit membedakan antara pemimpin yang dicari dengan rakyat biasa. Jadi yang selama ini disebut Ratu Samban itu Yang ini, nah. yang ini, Pak. Yang ini. Karena namanya Heeh. Rantu Samban. Dengan nak merantau ke darat rakit. Sini dulu sungai. Keliling sungai. Sini sungai. Jadi dia inilah yang asal mula orang Iya, sini. Iya. Nggak sakti dia. Nggak sakti dulu kabarnya. Rio Gumeler, Akardenyu. Iya. Ratu Samban itu termasuk juga keturunan dia nih. Apa? Keturunan dari Marjati. Marjati. Marjati masih bujangan. Oh, masih Kabar, bujangan. masih bujangan. Beda ya. Sama orang dusun ini. Oh, beda dari jalur yang ini. Mungkin satu asal lah. Satu asal ya. Karena ceritanya dulu kita ini yang tua sekali Rejang dusun Tapus. Tapus. Lebong. Nah, anak Raja Tapus itu ada di Bintunan, ada di Gading, ada di Kerkap, ada di Litang Palawang. Jadi 7 beradik. Yang hafal tuh Pak Holman hafal. Yang betinonya di Ketawun. Jadi walaupun Litang Palawang itu perkara lama, itu masih anak Raja Tapus, 6 orang ini. Ada di Marga Bintunan, di Gading, di Kerkap, di Litang Palawang. Cintang Pak Ya, 2 orang di situ. 2 orang yang ke arah Iya, Cintang Pak mana namanya lupa saya. Ada ya 1 di Ketawun perempuan. Siapa itu? Perempuan, anak Raja Tapus juga. Jadi karena dulu kabarnya anaknya ada umur 25 tahun itu sama emaknya tidak mau ngomong, sama bapaknya ngomong dikumpul warga. Katanya tidak bisa ngomong. Kalau ngomong ke bapaknya marah emaknya kan. Marah ngomong ke emaknya jangan marah bapaknya, bahasa tidak sama kan. Satu orang Rejang, satu orang Padang, jadi dia mekal gitu. Ada bukunya juga ada. Bukunya sudah hilang. Sudah hilang bukunya. Berarti orang PKL itu sebenarnya juga keturunan Tapus tuh. Lah iya, mulai dari Lintang Palawang sama ya. Ada. Kalau turunan Ratu Samban ini di sini ada, Pak ya? Aduh. Cuma kalau kita mikir dulu, aduh. Keturunannya aduh. Misalnya kena yang Marjati ini dulu kan masih bujangan, ada kakaknya, kan ada adiknya. Banyak.
Kalau Ratu Samban ini dulunya pesirah apa tau cak mana? Yang mana? Yang Dia gumeler ke. Kalau yang itu tidak. oh tidak ya. Tidak. Cuman orang sakti aja. Ya orang sakti. Dua orang ini dulu di Lubuk Banyau sini. Satu orang Lubuk Banyau, satu orang Gunung Silang, nggak tahu saya. Dua orang menjagakan Bang atau Mirjang tuh Bang Lubsunan itu. Jadi ada balang-balang 40 dari Palembang nak bunuh Rajo yang tempat air kotor tidak berani bunuh, tidak berani balik ke Palembang. Nah numpang hidup lah karena dua orang ini. Jadi balang 40 tinggal situ, dua orang ini jalan kaki kawannya. Tidak belir. Nah iya belir. Katanya di mana orang Saman situ aku. Pas di sini dusun gitu. Berarti dari Palembang juga dia nih dulu. Ini bukan. Bukan, yang 40 orang itu yang. Yang 40 itu nunggu situ, balang 40. Balang itu istilahnya apa? Tukang pukul. Kalau gini itu mungkin cakam gitu kayak gitu. Hulu balang ya. Bapak aslinya apa? Ujang, Itu ibuku. Tuntaku. Lah aku tuh Nyapura. Tuntaku. Ketagung. Merjati itu bujang. Bujang. Masih bujang. Kalau Merjati. Kalau ini yang disebut Ratu Samban tuh ini loh. Ini kan dari Jawa. Rio Meler akar dunia dari Pulau Jawa. Yang aslinya situ. Ya, yang Marjati. No gubernurnya. Kalau Merjati itu bujang. Itu yang berjuang sama Belanda. Zaman Belanda. Cuma ya akuannya dari sini. Dari sini. Akuannya, ilmunya dari sini. Ini kan dari Pulau Jawa. Jawa Timur. Yang Rio Meler akar dunia. Dari Miler yang ini. Nurun ilmu sama Puyang Rajok Tiko. Anak Puyang Rajok Tiko ada 7 tuh. Sergayung, Serganggung, Dijadikan, Luais, Nais, Nawan. Keturunan itulah tinggal di Jintunan. Iya. Maguru. Tiada atigen, agama pun atigen. Atigen. Nah, nuhun ba ilmu agama. Matana jam yo. Manjana mergotunen Tapi datang dari Jawa. dari Jawa. Jawa Timur. Namanya Puyang Rio Meler, Puyang akar dunia. dua-duanya dari Jawa Timur. Kemudian ada keturunannya nggak Pak? Enggak ada. Ini kan wali-wali Allah. Menyebarkan agama. Menyebar agama Islam. Waktu itu adat istiadat enggak ada. Awam, masih awam. Berarti Puyang Rio Meler dengan akar dunia. Akar dunia, Pak ya? Yang bawa Islam ke Bintonan. Penyebar. disebutlah Ratu Samban. Ratu Samban. Oh, jadi Di mana sebenarnya letak makam Ratu Samban dan siapa sebenarnya sosok Ratu Samban yang dimaksud oleh masyarakat lokal? Terlepas dari hal itu, warga Bengkulu Utara patut berbangga. Pada zamannya, kabupaten ini pernah memiliki sosok pembela rakyat dalam melawan penjajah. Namun ada baiknya, pihak terkait hendaknya mencari kebenaran sebenarnya tentang sosok ini dan mematenkannya dalam bentuk dokumentasi resmi untuk meluruskan pendapat yang berbeda atau mungkin ketidaktahuan masyarakat tentang sosok pejuang ini.